Bisa nggak udah minum kopinya? Oke, gue tahu lu lagi banyak masalah, tapi lu bisa kan nggak usah berlebihan kayak gini. Waduh, aku mencium bau-bau pertengkaran ini. Mending aku pergi aja deh, nggak usah ikut campur. Bahaya nih kalau aku ikut campur. Haha, ya ampun Erik, lu itu kayak nggak tahu gua aja sih. Lo tahu kan kalau gue itu minum kopi emang sebanyak ini. Tapi ini udah berlebihan. Pagi, siang, sore, malam lu cuma minum kopi doang. Gue takut nanti lo kenapa-napa. Ibu lu bilang dia titipin lo ke gua. Dia nyuruh gua buat jagain lo, ingetin lo buat gak minum kopi sebanyak ini. Santai aja dulu, jangan pakai marah-marah kayak gitu. Widih, pagi-pagi udah minum kopi aja. Hati-hati lambung menjerit tuh. Pagi-pagi udah dikasih kafein. Loh, justru bagus pagi-pagi gini minum kopi, bisa meningkatkan fokus. Lo aja nggak tahu, makanya rajin minum kopi. Minum kopi di pagi hari emang bagus, tapi gak pakai gula, susu atau campuran lainnya. Asli kopi pahit. Yang punya kamu kan udah dicampur ini dan itu. Sama aja bohong kalau gitu. Wih, ada apa nih ngumpul-ngumpul? Gak ada apa-apa, kita cuma kebetulan aja pas-pasan. Erik, ke kafe yuk. Ada kafe yang bagus tahu. Gue ikut dong, gue juga mau ke kafe. Kopi kamu aja belum habis loh, dan kamu mau ke kafe. Ya elah, santai aja lagi. Kan bisa ngopi lagi. Udah yuk, kita mau ke kafe mana? Semangat nih gue kalau ke kafe. Udah ajak aja, daripada nanti tantrum anaknya. Mending diajak aja kan. Ya udah iya, boleh ikut. Wah, ini enak banget kopinya. Baru tahu gua kalau ada kafe di sini. Mana nih yang katanya pecinta kopi? Kok ada kafe di sini aja gak tahu sih, kurang gaul nih. Bukan kurang gaul, tapi salahin aja nih kafe yang ada di pojokan. Mana harus masuk gang dulu lagi? Ya gua mana tahu ada kafe di situ. Lo juga nggak pernah ngajakin. Ya ini udah aku ajak kan. Dil, kamu itu suka banget sama kopi ya? Tanpa gua jawab, harusnya lo tahu kan yang selalu gua bawa itu apa. Ya jelas lah gua suka kopi. Gua itu pecinta kopi banget. Nggak ada yang bisa menandingi kecintaan gua sama kopi. Kalau perlu gua bikin baju yang tulisannya I love kopi. Haha, kamu ini ada-ada aja sih. Menurutku itu berlebihan sih. Aku gak pernah lo lihat kamu minum selain kopi. Kenapa? Itu karena dia anti air. Makanya dia nggak suka. Kalau ada air dia langsung jauh-jauh. Ya nggak anti juga, mandi gue juga masih pakai air kok. Gini ya Lisa, gue itu nggak suka minum air biasa. Ya karena kurang keren aja. Minum kopi itu paling keren pokoknya. Ngaco kamu, justru bahaya tahu. Kamu jarang atau bahkan gak pernah minum air putih. Nanti badan kamu jadi sakit, lambung kamu merintih tuh. Gak bakalan, gue minum kopi pagi, siang, sore, malam. Bahkan tanpa minum air putih pun lambung gue tetap aman. Gak usah nasehatin dia Lis, kamu cuma bakalan capek aja. Aku udah muak nasehatin dia, tapi selalu aja dijawab, udah biarin aja, itu tubuh dia. Dan terserah dia mau makan atau minum apapun. Nah, gue juga setuju banget sama omongan lo. Kita cukup saling menghargai aja. Iya deh, iya. Wah, enak banget nih malam-malam minum kopi. Sungguh tiada tara. Ini yang namanya minuman surga dunia. Nggak ada yang bisa menandingi rasa dan aromanya. Ih, ini gorengannya udah nggak enak. Kayaknya ini gorengan yang udah basi deh. Aduh, bisa-bisanya gorengan kayak gini masih dijual. Daripada makan gorengan yang rasanya udah nggak enak, paling bener tuh ya cuma minum kopi. Hei kamu, jangan ngomong sembarangan ya. Saya tuh nggak mungkin jualin gorengan yang nggak enak. Ini mah kamunya aja yang emang nggak suka sama gorengan saya. Jangan sampai ada orang yang denger, terus mereka nggak mau beli lagi ke saya. Hehe, maaf Bu, saya nggak ada maksud kayak gitu kok. Jangan ngomong sembarangan ya. Bu Ida itu orangnya serem juga ya. Enak aja gorengan saya dibilang kayak gitu. Kalau gorengan saya nggak enak, gak mungkin kan banyak yang beli tadi. Bu, saya mau tanya, itu si Sadil dari tadi minum kopi terus, udah habis berapa? Oh, tadi sih dia habis sekitar 2 gelas. Emangnya kenapa, Bu? Saya kasihan sama dia, Bu. Dia itu kan di sini sendirian, gak ada yang nemenin. Jadinya kayak gak ada yang ngingetin kebiasaan buruknya itu. Saya juga awalnya ngerasa kayak gitu, Bu. Tapi mau gimana lagi, kita juga gak berhak buat ikut campur urusan dia. Mau kasihan juga percuma. Dia gak akan kasihan ke diri dia sendiri. Kira-kira malam ini enaknya minum kopi apa ya? Tadi tuh kurang kopinya, harus ada kopi yang lain. Kopinya Mas! Nah gini dong, untung aja ada tukang kopi. Kepala saya lagi pusing nih. Bikinin yang pahit ya Pak? Oh siap Mas, tunggu sebentar ya, saya bikinkan dulu.
Nih mas kopinya. Makasih banyak ya pak. Saya coba dulu. Wah enak banget nih. Rasanya seger banget pak. Ini tuh kopi pinggir jalan yang paling enak yang pernah saya coba. Bisa aja nih mas ini. Padahal itu kan cuma kopi sasetan aja. Wih, ada coffee shop terbaru nih. Aku harus ke sana. Kalau enggak bisa rugi nih. Kok ini perut aku sakit banget ya? Aduh, perih banget ini. Apa mungkin karena belum makan ya? Ah, bodo amat dah. Udah nggak nafsu makan jam segini. Daripada makan, mending minum kopi aja. Kalau kopi kan langsung diminum tanpa harus capek ngunyah. Udah dingin gini tapi tetap enak. Kok waktunya kita tidur? Kok nggak bisa tidur ya? Biasanya kalau mau tidur minum kopi pun nggak akan ngaruh. Ngantuk ya tinggal tidur. Lah kok ini jadi nggak bisa tidur sih? Coba tidur lagi deh. Bener-bener nggak bisa tidur. Gimana ini? Gue nggak bisa tidur. Besok pagi kan ada kelas. Aduh, sakit perut lagi. Rasanya kayak ditusuk-tusuk. Sadil, kamu yakin minum kopi? Kamu dari kemarin minum kopi terus loh. Aku malah belum lihat kamu makan. Kamu nggak lapar? Enggak ah, gue nggak lapar kok. Gue nggak nafsu makan juga. Mual-mual perutnya, makanya gue minum kopi. Kalau mual itu justru jangan kebanyakan minum kopi. Mending kamu makan dulu deh, sedikit aja, terus minum obat. Gak usah, gue nggak apa-apa kok. Ini kopi siapa bu? Perasaan saya nggak pesen kopi deh. Ini buat Sadil, dia tadi pesen 2 kopi. Katanya kepalanya lagi pusing. Ya udah, saya tinggal dulu ya. Kalau butuh apa-apa tinggal bilang aja. Wah, makasih banyak ya bu. Semangat nih saya kalau ada kopi banyak kayak gini. Kamu yakin minum kopi sebanyak itu? Kamu nggak takut sakit perut apa? Enggak, biasa aja kok. Justru kalau cuma 1 gelas itu nggak akan puas. Makanya butuh lebih banyak kopi. Ini itu untuk meningkatkan fokus. Nih, gue bawain lu bakso. Seenggaknya perut lu nggak kosong. Kasian lambungnya kalau perut lu kosong kayak gitu. Lo itu terlalu berlebihan. Gue tuh nggak apa-apa kok. Nggak usah khawatir. Perut gue kosong tapi aman kok. Bisa lah keisi 5 gelas kopi. Jangan ngaco. Lambung lo itu bukan tempat penampungan kopi ya. Udah nggak usah banyak ngomong. Makan aja tuh baksonya. Iya. Lo tuh marah-marah mulu kayak cewek lagi PMS, tau nggak? Eri kayak gitu karena dia khawatir sama kamu. Kalian udah temenan dari kecil. Jadi wajar aja kalau dia khawatir, Sadil. Kamu kan jauh dari orang tua. Orang yang bisa kita andalkan di saat kayak gini ya temen. Dia nggak akan ngerti lau. Biarin aja. Susah ngomong sama dia. Sadil itu cuma bakalan ngelakuin apapun yang dia mau. Nggak peduli kalau itu baik atau buruk buat dia. Hebat banget ya ngomongin orang padahal ada di dekatnya. Ya daripada ngomong di belakang, mending ngomong di depan lah. Siapa tahu aja yang diomongin sadar. Ya Tuhan, ini rumah atau apa? Kenapa banyak banget kopi? Sadil minum kopi sebanyak ini. Mana kotor banget lagi. Hah? Ya Tuhan, ini kulkas isinya kopi doang. Gak ada makanan sama sekali. Yang ada cuma kopi doang. Ini dia jualan kopi. Tadi di ruang tamu banyak bekas minum kopi. Sekarang di dapur juga sama. Aku biarin dia ngekos di kota orang itu biar dia bisa mandiri, tapi dia malah nggak bisa ngurus dirinya. Ibu kok datang ke sini nggak bilang-bilang aku sih? Aku kan bisa jemput ibu. Gak usah, ibu bisa sendiri kok. Ibu lihat hampir semua ruangan di sini itu ada kopi dan gak ada makanan apapun. Kamu itu minum semua kopi atau kamu jualan kopi? Ibu ini, maaf aku belum sempat beresin. Lagian kopi-kopi ini bukan aku sendiri kok yang minum. Kebetulan kemarin ada teman-temanku kesini dan mereka itu suka banget kopi. Makanya aku stok kopi yang banyak. Bohong dikit nggak apa-apa deh daripada ibu marah. Jangan dibiasain nunda. Kamu harusnya langsung aja beresin kan biar nggak kotor. Kalau kayak gini kan liatnya aja males ibu. Hei ya bu, maaf. Aku banyak tugas jadi belum sempet. Biasanya aku suka beresinnya besok pagi bu. Aku suka males kalau harus langsung. Oh iya, ibu kesini mau apa? Tumben banget.
Ya ibu kangen lo sama anak ibu ini, masa nggak boleh ketemu? Lagian kamu juga kan udah jarang telepon ibu. Maaf ya bu, aku nggak ada waktu, sibuk banget sama tugas, makanya belum sempet telepon ibu. Maaf ya, ibu nggak usah khawatir, aku selalu baik-baik aja. Aku nggak mungkin kenapa-napa bu. Ya walaupun aku jarang ngehubungin ibu, tapi ibu harus percaya kalau aku itu baik-baik aja. Ibu itu selalu khawatir sama kamu. Orang tua mana yang gak khawatir kalau anaknya jauh? Kamu jangan kebanyakan minum kopi ya. Gak masalah kalau kamu suka sama kopi, tapi jangan terlalu sering ya. Ibu beresin yang di ruang tamu. Maaf bu, aku harus bohong sama ibu. Aku nggak mau ibu makin khawatir kalau aku suka minum kopi berlebihan. Tapi aku janji kalau aku akan baik-baik aja kok bu. Untuk saat ini mungkin aku belum bisa lepas dari kopi. Ternyata benar kalau lagi stres tuh mending minum kopi aja. Tugas kuliah menumpuk, banyak kerjaan, ya mending dibawa ngopi aja. Ini mantap sekali. Kamu mau habis berapa gelas lagi? Ini udah gelas kelima loh Sadil. Perut kamu gak begah apa? Bu Ida, jangan khawatir bu. Chill aja, chill. Saya juga udah biasa kok minum kopi sebanyak ini. Justru ini tuh kurang. Saya kalau minum cuma 1 gelas aja nggak berasa bu. Kamu jaga kesehatan ya, tugas kuliah kamu banyak. Takutnya nanti banyak pikiran. Ditambah minum kopi yang gak terkontrol. Yang ada kamu malah sakit. Bisa nggak udah minum kopinya? Oke, gue tahu lu lagi banyak masalah, tapi lu bisa kan nggak usah berlebihan kayak gini. Waduh, aku mencium bau-bau pertengkaran ini. Mending aku pergi aja deh, nggak usah ikut campur. Bahaya nih kalau aku ikut campur. Ya ampun Erik, lu itu kayak nggak tahu gua aja sih. Lo tahu kan kalau gue itu minum kopi emang sebanyak ini. Tapi ini udah berlebihan. Pagi, siang, sore, malam lu cuma minum kopi doang. Gue takut nanti lo kenapa-napa. Ibu lu bilang dia titipin lo ke gua. Dia nyuruh gua buat jagain lo, ingetin lo buat gak minum kopi sebanyak ini. Santai aja dulu, jangan pakai marah-marah kayak gitu. Oh iya, gini ya, gue mau kasih tahu lo. Bukannya gue itu nggak mau batasin minum kopi. Gue udah coba buat nggak minum kopi, tapi buktinya gue nggak bisa. Sadil. Erik, ini Sadil kenapa? Saya nggak tahu bu, tiba-tiba dia batuk terus pingsan. Tolong, tolong. Pak, Bu, tolongin dia. Aduh, pusing banget ini. Loh, ini di mana? Kok banyak kopi kayak gini? Ih, ini sih bau kopi basi. Kenapa aku ada di sini ya? Perasaan tadi ada di warung kopi. Kenapa aku ada di sini? Ih, ini tempat apa sih? Kenapa jadi banyak kopi kayak gini coba? Sama sekali nggak ada jalan. Gimana aku bisa pergi kalau nggak ada jalan? Tolong, tolong siapapun, tolong. Loh, kok ini malah semakin banyak sih? Ini gimana kalau aku terjebak di sini? Aku harus cari jalan keluar. Tolong, siapapun, tolong. Apa ini? Nggak, ini bukan kuburan aku. Aku nggak mau mati di sini. Aku harus keluar dari sini. Tolong, tolong keluarkan aku dari sini. Siapapun, tolong. Aku nggak mau ada di sini. Aduh, ini airnya tambah tinggi. Aku nggak bisa terjebak di sini. Sadil, ibu mohon bangun nak. Ibu khawatir sama kamu. Dari semalam kamu gak bangun. Ibu mohon bangun nak. Tenang ya Bu, Ibu jangan salahkan diri Ibu kayak gini. Kita hanya perlu berdoa untuk keselamatan Sadil. Lisa, tolong jawab dengan jujur. Sebenarnya berapa banyak kopi yang diminum sama Sadil? Saya pernah lihat rumah banyak sekali kopi. Sebenarnya cukup banyak Bu. Sadil bisa minum dari pagi, siang, sore, malam. Dan itu minumnya bisa lebih dari 1 gelas. Ya Tuhan. Jadi itu alasannya. Berarti dia udah bohongin saya. Dia bilang itu milik teman-temannya. Dia bilang gak minum sendirian, tapi nyatanya itu semua yang dia minum. Kita berdoa aja ya Bu, semoga semuanya baik-baik aja. Semoga nanti kalau Sadil sadar, dia gak akan lagi minum kopi berlebihan. Saya gak tahu dia bisa minum sebanyak itu. Ibu macam apa saya ini? Saya sama sekali gak tahu. Saya membiarkan anak saya hilang kendali. Cepat sembuh ya nak, cepat sadar. Sadil, Sadil, kamu kenapa nak? Dia kenapa Lisa? Sadil.
Sadil, ibu mohon bangun. Tolong jangan tinggalin ibu, Sadil. Ibu nggak mau kehilangan kamu. Aku panggil dokter dulu ya, Bu. Sadil, kamu kenapa, nak? Kenapa kamu jadi kayak gini? Gimana caranya aku bisa keluar dari sini? Aku nggak bisa keluar. Tolong saya. Buka, siapapun yang ada di luar, tolong saya. Siapapun, tolong saya. Kenapa nggak ada yang mau tolong saya? Ya Tuhan, kenapa aku harus ada di tempat ini ya Tuhan? Aku ingin pulang. Di sini bau banget, nggak kuat kalau kayak gini. Sadil, tolong jangan tinggalin ibu, nak. Ibu sayang sama kamu. Tolong jangan tinggalin ibu. Ibu, itu suara ibu. Bu, aku di sini bu, tolong aku bu. Aku nggak bisa keluar dari sini. Aku nggak bakalan ninggalin ibu aku di sini. Buka, tolong saya. Saya mau ke ibu saya. Nggak mau saya kejebak di sini. Tolong. Ibu, aku minta maaf bu. Aku minta maaf udah bikin ibu kecewa. Aku udah bohongin ibu. Aku menyesal udah nggak dengerin omongan ibu. Aku menyesal bu. Aku mau ketemu sama ibu. Maafkan ibu, nak. Ibu gak bisa jaga kamu. Seandainya ibu nemenin kamu, ibu mungkin bisa melarang kamu buat gak minum kopi berlebihan. Tapi ibu sama sekali gak ada. Ini sudah takdir, Bu. Gak ada yang bisa disalahkan. Semuanya udah tertulis. Mungkin cara Sadil meninggalkan kita gak terlihat menyakitkan, tapi kita harus tabah. Jangan terlalu larut dalam kesedihan. Saya setuju sama Laura, Bu. Jangan terlalu berlebihan ya, Bu. Sejak Sadil dinyatakan gak ada, ibu terus nangis. Saya gak tega ngelihatnya, Bu. Orang tua mana yang gak sedih melihat anaknya lebih dulu pergi setelah ayahnya meninggal. Sekarang Sadil harus meninggalkan saya lebih dulu. Saya gak tahu harus gimana. Kehilangan emang menjadi hal yang menyakitkan, Bu. Tapi kita gak boleh jadi terpuruk. Terima kasih ya, Nak, sudah menghibur saya. Tapi hati saya sangat sakit. Gak bisa kalau saya kayak gini terus. Saya akan berusaha untuk merelakan Sadil. Gak harus langsung merelakan kok, Bu. Coba pelan-pelan aja. Nikmati setiap prosesnya. Sadil itu sahabat saya, Bu. Saya sudah menganggap dia seperti kakak saya sendiri. Jadi Ibu kalau ada apa-apa jangan sungkan ya. Bilang aja sama saya. Terima kasih banyak. Maaf kalau Sadil punya banyak salah ya. Tolong maafkan semua kesalahan dia. Iya, Bu. Kami sudah memaafkan dia. Sekarang kita pulang ya, Bu. Ini semua salah kita. Kita nggak bisa ngingetin dia buat gak minum kopi berlebihan. Kamu jangan ngomong kayak gitu. Aku yakin kok kalau ini semua sudah ada di garis takdir. Kita gak perlu menyalahkan siapapun atas kejadian ini. Kamu udah jadi teman yang baik kok. Aku cuma ngerasa bersalah aja sama Bu Habi. Dia terus sedih. Bukan cuma kamu aja, aku juga sama. Bu Habi minta aku buat jagain Sadil, tapi aku gak bisa. Ini kenapa jadi kayak gini sih? Kalian itu jangan nyalahin diri sendiri lah. Semua udah terjadi, kita gak bisa apapun selain mengambil pelajaran dari semua ini. Sesuatu yang berlebihan itu sangat tidak baik. Kopi hitam baik kalau kita konsumsinya dengan benar, tapi akan menjadi racun kalau kita berlebihan. Apalagi kalau udah ditambah bahan-bahan yang lainnya. Iya, kamu benar.